Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marnila Dendeku dengan NIM 24120157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep abstraction di dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java melalui penggunaan abstrak kelas dan interface, serta membedakan fungsi dan penerapannya secara tepat dan benar. Oke, baik, sekarang kita masuk di aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, di sini terlihat saya sudah membuat satu folder dengan nama folder pertemuan 7. Ya, di dalamnya terdapat 5 file. Bisa dilihat di sini ada 5 file. Nah, di sini saya memilih objeknya itu adalah kendaraan yang dimana terdiri dari motor dan mobil. Coba kita lanjut di bagian bunyi.java. Di sini saya akan menjelaskan kodenya baris per baris ya. Ya, bisa dilihat pada baris pertama terdapat interface bunyi. Nah, pada baris pertama ini saya mendefinisikan sebuah interface dengan nama bunyi. Nah, interface ini digunakan untuk mendeklarasikan metode tanpa implementasi atau tanpa kita harus mengisi datanya. Ya, pada baris kedua terdapat void suara. Nah, void suara ini adalah metode yang tidak memiliki isi sehingga disebut sebagai metode abstrak secara default. Artinya, semua kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib mengisi metode suara sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi, interface di sini dia berfungsi sebagai kontrak bahwa setiap kendaraan harus memiliki suara. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian kendaraan.java. Ya. Di bagian kendaraan.java di sini yang pertama pada baris pertama terdapat abstrak kelas kendaraan. Abstrak kelas kendaraan. Abstrak kelas ini adalah kelas yang tidak bisa dibuat objek secara langsung dan biasanya digunakan sebagai kerangka dasar. Nah, dan pada baris berikutnya terdapat atribut string nama yang digunakan untuk menyimpan nama kendaraan. Ya, di sini. Kemudian terdapat konstruktor kendaraan atau string nama. Nah, konstruktor ini dia berfungsi untuk menginisialisasi nilai nama saat objek dibuat. Kata kuncinya ada di sini, disnama. Sepertinya disnama di bagian sini. Ini kata kuncinya. Nah, ini disnama ini digunakan untuk membedakan antara variabel parameter dan atribut kelas. Selanjutnya terdapat metode abstrak berjalan, ya, abstrak void berjalan ini di sini. Nah, metode ini tidak memiliki isi sehingga harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Nah, terakhir terdapat metode tampilkan nama. Ya, metode tampilkan nama ini dia berfungsi untuk menampilkan nama kendaraan ke layar. Nah, metode ini sudah memiliki isi sehingga bisa langsung digunakan oleh kelas turunannya. Jadi, abstrak kelas di file atau di bagian kendaraan.java ini dia digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar dari semua kendaraan. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke bagian main_app.java ya. Pada main_app.java ini bisa dilihat pada baris pertama terdapat public class main_app. Nah, ini adalah kelas utama dari main_app-nya. Nah, metode main pada sini tulisan metode main ini dia berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Dia adalah sebagai titik awal untuk mengeksekusi sebuah program. Nah, pada bagian berikutnya saya membuat objek kendaraan K1 sama dengan new mobil Avanza ya, bisa lihat di sini. Ya, di sini. Dan juga new mobil, new motor. Ya, saya sudah membuat dua data atau dua inputan, yaitu motor dan mobil. Ya,
Di sini saya menggunakan reference abstract class, yaitu tipe data kendaraan, tetapi objeknya adalah mobil dan motor. Ya, ini merupakan penerapan konsep abstraction. Kemudian saya memanggil metode tampilkan nama, ya, tampilkan nama, K2 tampilkan nama, dan K2 berjalan dan bunyi suara. Ya, untuk memanggil suara saya melakukan casting ke interface bunyi di bagian sini. Dan outputnya nanti akan menampilkan informasi masing-masing kendaraan sesuai implementasinya. Oke, sekarang kita masuk di bagian mobil.java. Seharusnya tadi saya menjelaskan duluan yang bagian mobil.java dan motor.java, baru yang terakhirnya main app.java. Tapi tidak, kita langsung ke mobil.java. Ya, pada kelas mobil.java, nah pada baris pertama ini terdapat kelas mobil. Nah, kelas mobil ini merupakan turunan dari kelas kendaraan dengan menggunakan keyword extends. Bisa lihat di sini ada keyword extends-nya. Nah, dan juga mengimplementasikan interface bunyi dengan keyword implements di sini. Keyword implements. Yang artinya kelas ini wajib mengisi metode abstrak dari kendaraan dan metode dari interface bunyi. Nah, pada konstruktor mobil string nama ini digunakan untuk supir nama untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, yaitu kendaraan. Di bagian sini. Selanjutnya terdapat metode berjalan. Muncul seperti ini. Nah, ini terdapat metode berjalan. Nah, metode berjalan ini merupakan implementasi dari abstrak metode pada kelas kendaraan. Pada mobil, cara berjalan dijelaskan sebagai kendaraan dengan 4 roda. Di bagian sini. Terus kemudian ada metode suara. Ya. Seperti ini. Ya, ada metode suara. Ya, di sini ada metode suara. Dia merupakan implementasi dari interface bunyi, itu mobil menghasilkan suara. Ya. Menghasilkan suara. Brum. Ini menunjukkan bahwa setiap kelas bisa memiliki implementasi yang berbeda meskipun berasal dari interface yang sama. Selanjutnya kita masuk di bagian motor.java. Ya, di sini juga sama, pada kelas motor ini menggunakan extends. Ya, di sini menggunakan extend. Kelas motor ini merupakan turunan dari kendaraan dan mengimplementasikan bunyi. Ya, extend ini dia. Kenapa menggunakan extends? Yang dimana dia merupakan turunan dari kelas kendaraan. Dan implements ini dia mengimplementasikan bunyi. Nah, konstruktor bekerja sama seperti pada kelas mobil. Perbedaannya ada pada implementasi metode. Di sini pada void berjalan dia menggunakan 2 roda. Yang suaranya motornya berbunyi, ya. Perbedaannya cuma di bagian berjalannya. Ini motor, pada kelas motor ini dia menggunakan 2 roda, dan pada suaranya hanya bedanya di sini. 2 roda dan suaranya. Ya, cara berjalan dan suaranya saja yang berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep polymorphism di mana metode yang sama memiliki perilaku berbeda pada objek yang berbeda. Oke, baik, sekarang kita akan menjalankan programnya. Coba kita running. Ya, kita langsung running di sini saja. Oke. Coba kita ketik ya. Ketik Java. Java. Kita enter. Oke, kita ketik Java spasi main.
Oke, ya bisa dilihat di sini outputnya adalah ini. Nah, kendaraannya adalah Avanza. Avanza berjalan dengan avatar roda dan berbunyi. Ya. Yang kedua, nama kendaraannya adalah motor Beat, berjalan dengan 2 roda, bitnya bunyi. Oke. Ya, bisa dilihat di sini. Berarti outputnya itu sudah benar ya, tidak terdapat error. Oke, baik, dari output ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama itu metode yang sama seperti berjalan dan suara bisa menghasilkan output yang berbeda tergantung pada objeknya. Dan yang kedua, hal ini juga menunjukkan konsep polymorphism. Dan yang ketiga, penggunaan kendaraan sebagai tipe referensi menunjukkan konsep abstraction. Baik, berarti kesimpulannya program ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan abstrak kelas dan interface kita dapat membuat program yang lebih fleksibel dan terstruktur. Perbedaan output pada setiap objek membuktikan bahwa konsep abstraction dan polymorphism berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Salam, selamat malam. Terima kasih.